Gue mau buktiin kalau hantu tuh bener-bener nggak ada. Tindra bilang begitu dengan sompralnya. Tindra sendiri yang nemuin sesuatu di sana. Bang, lu lihat deh itu apa? Kata gitu. Apa, Dra? Itu yang lagi duduk gitu. Ternyata kita bertiga di situ diliatin ada cewek. Mas, tolong nanti jangan langgar apapun di sini. Makanya saya melarang siapapun, bahkan staf saya sekalipun kalau nggak ada kepentingan banget buat ke atas. Ini Bali loh mas, katanya. Karma baik akan dibalas karma baik akan dibalas baik, karma buruk akan dibalas dengan yang buruk juga. Mas sama teman-teman mas nggak ada kepentingan sama sekali ke atas dan niat buat nantangin sosok-sosok yang ada di sini. Pasti itu bakal dibalas dengan instan. Tahun 2025 bulan Februari dia loncat dari lantai 2 dan meninggal di tempat. Jadi berawal dari 6 Agustus 2025, gue mutusin buat liburan ke Bali tuh. Nah pas liburan itu, gue booking tiket pesawat sekitar tanggal 5. Berarti 1 hari sebelum keberangkatan. Nah pas saat itu, gue memutuskan untuk booking hotel. Ya cari penginapan di daerah-daerah tempat wisata yang terkenal di Bali lah. Terus gue dapet tuh salah satu hotel yang menurut gue sih itu bagus ya. Terus harganya juga affordable banget gitu. Untuk budget gue gitu. Ya. Total gue booking pertama itu untuk 1 minggu dulu. Ya udah gue booking, harganya oke, terus lokasinya juga strategis. Jadi gue berangkat dari Jakarta ke Bali itu sekitar jam 2 siang dari Jakarta. Dan gue landing di Bali sekitar jam 4 sore. Karena kan beda waktunya. Perjalanannya itu kan 2 jam ya by pesawat itu. Sesampainya di sana, gue masih kebingungan tuh. Cari-cari taksi online gitu. Dapet lah, tapi sebelum gue naik taksi online itu, sebelum pesan gue berhenti dulu di salah satu minimarket ya buat ngopi, ngerokok gitu. Nah setelah gue berhasil pesan taksi online-nya, nah gue dapet di harga sekitar 200.000 karena kan banyak barang bawaannya kan, walaupun cuma 1 minggu. Nah setelah itu taksi online udah gue dapet, gue ngobrol sama orangnya, sama drivernya itu basa-basi lah gitu. Nah si taksi driver itu nanya, mau kemana pak, katanya. Mau liburan lah pak, pakai nanya lagi gitu kan. Udah. Terus setelah itu, ini hotelnya, tujuannya ke hotel ini ya? Iya betul pak. Gua jawab kayak begitu. Terus dia nanya balik, bukannya hotel ini udah tutup ya? Tutup. Tapi ini masih bisa pak saya pesan? Iya. Jadi waktu zaman pandemi itu hotel tutup. Tapi saya malah baru tahu sekarang kalau hotel itu buka lagi. Oh gitu pak. Itu masnya pesan lewat mana? Lewat aplikasi. Aplikasi apa? Gitu. Oh murah mas, kata dia begitu. Ya murah sih pak, cuman saya kena harga 111 ribuan per malam. Oh oke juga, dulu itu hotel bagus loh mas. Tapi sekarang juga bagus pak, saya lihat-lihat. Ya kalau pas saya lewat nggak sebagus dulu sih, katanya. Ya agak serem, katanya begitu. Karena udah lama kosong juga. Terus tapi yang nginep ada aja kan pak? Ya saya nggak tahu, soalnya setahu saya itu tutup. Oh ya udah pak. Nah terus si driver itu langsung nganterin gua ke tempat tujuan, ke hotel itu. Sesampainya di situ, emang apa yang dibilang sama driver itu bener juga sih, ada benernya. Jadi kondisi hotelnya itu masih gimana ya,
bentukannya emang masih bentukan hotel, masih bagus gitu, sesuai apa yang dia bilang. Cuma udah bener-bener nggak terawat, banyak tumbuhan rambat di luarnya, terus dari lingkungannya juga emang udah nggak keurus. Parkiran juga bener-bener parkiran yang di deket lobi hotel di luar itu, nggak parkiran yang ke bawah. Sedangkan yang gua lihat sih parkiran ke bawah ada, ke basement itu ada, cuman ditutup. Nah, gue sampai di hotel itu sekitar jam 5:30 mau maghrib, berarti waktu Indonesia Tengah. Nah, sesampainya di situ di jam segitu, gue langsung ke resepsionis, gue ke lobby, gue minta kunci dan gue nunjukin kode booking gue, KTP apa segala macem. Oke, udah gue kasihin, gue dikasih kuncinya. Cuma yang bikin gue agak nggak nyaman tuh, ya gue berharap apa sih ke hotel yang harganya murah gitu. Dari staff-staffnya juga bukan staff-staff yang profesional ya, kayak kita aja pakai baju biasa gitu. Terus pelayanannya juga walaupun nggak bagus-bagus banget tapi ramah sih gitu, casual lah gitu. Oke, setelah gue dikasih kunci hotel itu, gue dikasih tahu juga kan di kuncinya itu ada tag nomor kamar gue. Kamar gue 272 dan di lantai 2. Hotel itu ada 5 lantai, tapi kamar gue ada di lantai yang kedua. Setelah itu gue naik tangga, karena gue nyoba pakai liftnya mati, bener-bener nggak nyala. Dan di seberang liftnya itu ada spot gym, itu juga udah nggak kepake. Dan di lantai satu hotel itu ada kolam renang yang gede lah, lumayan gitu. Dari arah utara sama selatan itu masing-masing gedung tuh saling berhadapan. Ya, jadi kamar gua ada di sebelah selatannya gitu. Oke, gua naik ke lantai 2 dan lewatin koridor. Koridornya bener-bener udah kotor dan udah, menurut gua pribadi sih udah nggak layak untuk dijadikan hotel sebenarnya, tapi mau gimana lagi. Pas gue udah ngelewatin koridor itu, nah gue kaget, ternyata kamar gue yang nomor 272 itu dia ada di ujung lorong koridor, bener-bener jauh dari keramaian gitu. Ada tangga menuju lantai yang lainnya, ke lantai atas dan juga ke lantai bawah. Di situ gue mikir kayak, bisa nggak ya gue tidur di sini dengan keadaan hotel yang menurut gue pribadi yang kurang. Cuma ya gimana lagi, gue udah kadung, udah terlanjur pesen selama 6 hari kan gitu. Oke, terus gak lama pas gue iniin kunci, gue juga baru di pintu hotelnya itu ada segel, properti ini disita oleh ya gitulah gitu. Jadi ya gue nggak bisa mikir macam-macam lagi karena gue udah capek, toh gue juga udah bayar gitu. Ya udah, gue masuk. Kondisi hotelnya itu untuk di bagian dalamnya itu masih bagus sih gitu. Untuk harga hotel 100 ribuan, kasurnya juga kasur yang queen size gitu. Terus masih pada pakai properti hotel lah gitu, cuman minus nggak ada AC aja, cuman diganti sama kipas angin. Tapi nggak pakai AC juga di situ kan. Tempat gua nginep itu kan di Bali tapi area agak atas, jadi dia adem walaupun deket pantai, ada angin laut, jadi kita nggak butuh AC, nggak butuh banget. Nah, setelah itu gua lanjut istirahat dulu sekitar jam 6:30 malam. Gue udah bukan packing ya, beres-beres, bongkar-bongkar barang, gue simpen di tempat yang seharusnya, baju di lemari yang udah ada gantungannya yang deket pintu. Terus setelah itu sekitar jam 7:30 gue istirahat, tiduran, dan gue kebangun sekitar jam 9 karena badan udah mulai lengket dan gue harus mandi di situ karena bekas perjalanan kan. Nah, pas gue mandi sekitar jam 9:15, gue inget banget itu,
Pas udah lepas lah semua. HP sengaja gue simpen di kamar mandi gue sambil ngedengerin musik gitu. Tiba-tiba listrik mati. Tung aja. Listrik mati. Bener-bener gelap di situ semua. Ya karena itu lingkungan baru buat gue dan di otak gue tempat itu menyeramkan. Ya gue kaget. Gue bener-bener kaget di situ. Gue ambil HP gue ngechat. Ya maaf masih dalam posisi gue belum pakai apa-apa gitu kan. Ya gue chat salah satu pegawainya, yaitu yang di resepsionis itu. Mas, ini mati listrik ya? Kata gue gitu. Oh iya, katanya gitu. Emang sering ada pemadaman bergilir di daerah sini, di daerah U. Terus gimana nih mas? Nanti bakal dinyalahin genset kok, katanya. Oh ada gensetnya hotel ini? Oh ada, katanya gitu. Oke, selang beberapa menit, mungkin sekitar 5 menitan, lampu udah mulai nyala lagi. Tapi nyalanya tuh nggak sebagus dan nggak senormal listrik dari yang seharusnya listrik yang normal gitu. Karena kan genset gitu, jadi agak sepaneng gitu, agak-agak redup. Ya makin nambah-nambah lah tuh suasana yang bikin gua parno kan. Oke, setelah itu lanjut. Gue tetap lanjut mandi walaupun air juga ngalirnya kecil kan. Ya udah gue selesain mandi gue, terus gue keluar lagi. Nah yang di lampu yang di kamar bukan di kamar mandi ya, yang di kamar itu dia mati nyala. Dan cuman kamar gue doang kebetulan yang kayak begitu. Mungkin karena listrik gensetnya itu kan takutnya konslet atau gimana. Gue sempet komplain lagi soal itu. Cuma dia masih belum balas si resepsionisnya itu. Tibalah saatnya gue mau minta selimut. Karena gue baru di kamar gue belum ada selimut. Gue minta selimut, gue ngechat sekitar jam 10-an setelah gue udah rapi. Dan gue mau tidur juga kan. Mas, permisi gitu. Saya mau minta selimut. Ini belum ada selimutnya, saya mau tidur gitu. Terus itu belum dibaca sama dia. Nggak lama, kurang dari 5 menit ada yang datang, ketok pintu, permisi room service gitu. Pas gua taruh HP, oh iya sebentar. Nah terus gua sempat mikir gini, perasaan gue baru tadi WA orangnya gitu, sekitar 3 menitan. Sedangkan kan dari resepsionis ke kamar gua kan ya lumayan lama gitu, mungkin ada 5 menit atau 7 menitan, apalagi dia kan harus prepare dulu selimut kan, ngambil di laundry-nya itu. Setelah itu gue taruh HP, ya sebentar, gue jalan ke arah pintu. Pas gue buka, gak ada orang, bener-bener gak ada orang di situ. Posisi yang lampu luar juga masih sepaneng, masih agak-agak redup. Wah, nggak ada orang. Kayaknya ngerjain atau gimana, atau mungkin dia lagi ke kamar yang lainnya. Posisi emang kamar gua itu satu-satunya yang di 272 yang di ujung itu, yang nggak digembok karena ada penghuninya gua. Tapi yang lain tuh jarak beberapa kamar, mungkin ada jarak 10 kamar itu digembok semua. Jadi otomatis gua ngerasa sendiri di sana di ujung. Ya makin takut dong. Lanjut setelah itu, udah tuh, gue cek lagi WA, gue baru dapat balasan. Sebentar ya, katanya. Nanti dianterin, saya cek dulu selimutnya ada apa enggak. Soalnya pokoknya alasannya tuh stok selimutnya habis. Ya hotel murah berekspektasi apa kan, ya udahlah. Cuman yang bikin gue ini tuh, gue baru ngeh lagi, dia bilang ini selimutnya habis. Terus tadi yang nganterin, yang bilang room service itu siapa gitu. Udahlah, gue skeptis soal itu. Gue mau coba lupain, mungkin nanti besok gue mau nanya gitu. Oke, tibalah saatnya gue tiduran dulu sekitar jam 1:30 malam. Gue mau bukan nyoba ya istilahnya, karena gue ngerasa gue minoritas di situ gitu, agama gue maksudnya. Gue pengen nenangin diri juga, gue ibadah malam.
Gue sholat tahajud. Sekitar jam 1:30 malam gue sholat tahajud setelah kebangun malam tiba-tiba. Gue wudhu di wastafel, tapi listrik mati lagi. Tapi itu belum dinyalain gensetnya. Gue nggak tahu kenapa. Setelah itu, setelah wudhu, gue sholat di situ. Pas di ruku, pas gue lagi ruku, ada siluet yang lewat dan sama kayak langkah kaki gitu, tuk 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 tuk, dalam kondisi gelap di situ. Tapi gue nyoba buat positive thinking, mungkin penghuni di sini mau kenalan gitu. Tapi gue mikir, tapi kan beda server ya gitu istilahnya. Maaf gitu. Tapi ya udahlah, anggap aja angin lalu dulu. Terus beberapa hari kemudian gue nggak ada gangguan lagi selain itu. Nah, setelah gue hari ketiga, gue nanya ke resepsionisnya, dia juga sekalian jadi resepsionis, sekalian jadi housekeeping juga, karena keterbatasan biaya operasional buat bayar pegawai apa segala macem mungkin ya. Gue tanya sama si housekeepingnya itu, Mas Mail gitu. Ya Mas, selimutnya udah ada belum ya? Saya udah 3 hari nih nggak pakai selimut gitu. Untung saya bawa sarung. Belum ada Mas, kebetulan kata. Kok lama ya bisa selama itu? Gue bilang gitu. Ya begini alasannya. Terus Mas waktu sebelum WA saya itu udah ke atas duluan. Nah gue bilang gitu kan ke dia. Enggak, saya aja baru lihat WA Mas Ahmad sekitar jam 11-an. Nah terus yang ke atas siapa ya? Staf yang lain bukan ya? Nggak ada Mas, staf yang lain lagi pada off sekarang. Oh, ya udah. Di situ gue langsung kayak deg aja. Apalagi nih, gitu. Ya gue keep sih masalah yang waktu gue sholat itu agak keganggu gimana. Ya udahlah, gitu. Namanya juga hotel yang udah lama kosong sesuai yang dibilang sama driver taksi online itu. Ya, setelah itu habislah masa liburan gue selama 1 minggu itu dan gak ada gangguan apa-apa lagi ya. Oke, gue mutusin buat balik lagi ke tempat gue, ke Karawang. Setelah gue balik, mungkin ada sekitar 2 mingguan gue berangkat lagi ke Bali karena gue udah ngerasa nyaman di sana gitu. Karena ada teman-teman gue juga di sana kan. Ya udah, gue nggak langsung balik ke hotel itu dulu. Jadi gue langsung ke daerah Denpasar buat join kos sama teman-teman gue. Yang satu orang Jaksel, yang satu orang Surabaya, dan yang satu lagi orang Medan. Itu baru kenal juga sih sebenarnya kalau yang orang Medan itu. Terus kita ngekos bertiga, gue, Adrian, sama Tindra. Ya, yang Adrian orang Jakarta Selatan, yang Tindra itu orang Surabaya. Udah tuh kita tinggal bertiga di situ. Sekitar 1 bulan, hampir 2 bulan lah, 2 bulan kita tinggal di Denpasar itu ya seperti biasa aja, nggak ada kejadian apa-apa. Cuma si Tindra ini bikin masalah sampai ibu kos ngusir kita. Bingung dong. Udah budget terbatas gitu, karena kan kerjaan gue sama teman-teman gue itu di sana kan daily worker, kita belum ada kerjaan tetap kan. Kalau misalnya ada kerjaan tetap pun ya nggak nge-cover gitu sebenarnya, makanya kita mutusin buat tinggal bertiga lah daripada sendiri gitu. Ya udah, setelah itu gue mutusin buat balik ke hotel itu lagi. Nah gue ngerekomenin nih ke teman-teman gue, lu mau nggak coy ikut gue ke hotel gue yang dulu? Gue ada budget nih segini, sekitar 1,5 juta, cukup lah buat 2 minggu buat manjang gitu. Tapi nanti gue cuma bisa bayarin 2 minggu aja ya. Sisanya sebisa mungkin kalian juga ikut bayar patungan gitu. Oh iya nggak apa-apa bang, aman. Yang penting kita nggak jadi gelandangan dulu deh gitu. Ya udah oke. Nah sekitar bulan November tanggal 11 November 2025 kita udah pindah ke sana, ke hotel tersebut. Nah awalnya nggak ngizinin.
yang dari pihak hotel itu untuk kita tinggal bertiga. Nanti kena charge loh. Oh iya, nggak masalah, nggak apa-apa Il katanya. 50.000 sehari kena charge, jadi hitungannya sehari itu 150.000. Ya kita hitung harian lah, nggak apa-apa gitu. Ya udah aman lah gitu. Udah pas udah kita pindah ke situ, udah nyimpen barang apa segala macem, kita tinggal di situ lagi. Dan apesnya gue dapet kamar 272 lagi, kamar yang sama yang dulu gue tempatin waktu 1 minggu itu. Tapi secara pemandangan sih oke, karena kan dia langsung ngadep ke laut itu, langsung ngadep ke laut. Jadi kalau mau ngapa-ngapain kita nggak usah ribet lah gitu. Ada pemandangan di situ. Lanjut. Nah, di malam pertama kita udah pindah di situ, nggak ada kejadian apa-apa tuh. Tibalah saat malam ketiga baru mulai ada gangguan. Teman gue si Adrian yang paling ya penakut lah. Dia baru pulang dari daerah ya Canggu sekitar jam 2:30 pagi. Oke. Dia nge-WA gue. Bang, di mana? Di hotel lah, di mana lagi? Gue bilang gitu. Nanti gue pulang jam 2:30 ya, pintu jangan dikunci. Emang lu nggak bawa kuncinya? Gue tanya begitu. Enggak lah, kan kita kunci cuma punya 1 dan itu pun di elu. Oh iya ya, kata gue gitu. Udah tuh ketok-ketok pintu. Tapi dari kita belum ada yang nyaut jam-jam segitu karena kita lagi tidur. Gue sama Tindra pun lagi tidur. Tapi ketukannya itu makin kenceng. Tuk, bang, buka bang, ayo bang, kata gitu. Ini apa sih nih orang, padahal tinggal buka aja gitu kan. Udah nggak gua kunci juga, maksudnya emang sengaja nggak gua kunci gitu, udah gua buka biar dia masuk, tinggal masuk aja. Ya udah gua buka pintunya, dia kayak ketakutan gitu. Alhamdulillah kata dia. Kenapa lu, kata. Itu tuh di tangga, katanya. Apa? Gue lihat kaki, katanya, sama orang yang lagi jalan ke arah atas. Ah ngaco lu mabuk ya, kata gua gitu. Ya dia kan pulang dugem juga kan sebenarnya. Enggak, gua nggak minum kok, gua nggak ngapa-ngapain. Emang dari ininya sih, dari looknya juga dia emang nggak minum, nggak ngapa-ngapain lah, intinya cuma buat vibing doang. Udah setelah itu masuklah dia, gua ajak masuk. Lu lihat apa sih, Dri? Itu sumpah gue takut banget itu lihat ada kaki sama langkah orang yang lagi jalan ke atas. Setahu gue di atas nggak ada ini deh, nggak ada kehidupan di atas. Soalnya kan di hotel ini lu tahu sendiri, cuman ada lantai 1 sama lantai 2 yang ditempatin. Itu pun lantai 1 cuman setengah, dan yang lantai 2 full emang. Cuman yang lantai 3 ke atas kan itu udah kosong semua, lampu juga pada mati gitu. Ya nggak tahu bang, mungkin stafnya lagi ngecek atau gimana kali ya, atau mungkin itu setan, kata dia gitu. Gue parno jadinya. Lu kenapa sih milih hotel ini? Udah tahu horor, gue nggak setuju di sini, kata si Adrian gitu. Terus kata Tindra gini, ngomong lu kayak ngebiayain aja, maksudnya kayak keluar duit aja, kata gitu kan, daripada kita jadi gelandangan di jalan, katanya. Kata Tindra gitu. Udah lanjut aja tidur, penakut lu, kata gitu. Oh ya udah tuh, lanjutlah kita pada tidur. Nah, terus beberapa hari kemudian salah satu dari kita udah mulai kerja. Ada nih, salah satu dari kita udah mulai dapat kerjaan permanen gitu di salah satu restoran cepat saji di daerah situ juga gitu. Terus gua sama si Tindra itu masih daily worker gitu. Tibalah yang temen gue itu si Adrian udah dapat kerjaan permanen, tapi dia masih ini juga, masih daily worker juga sesekali. Pas dia lagi off kerjaan yang utama, dia daily worker, dia syuting drama Cina adalah di salah satu hotel di daerah Nusa Dua. Dia lagi syuting dracin gitu buat jadi ekstras. Nah, dia pulang tuh sekitar jam 11 malam. Nah, gue sama Tindra emang kebetulan udah pulang dari sore. Kita udah selesai tuh, kita jadi steward tukang cuci piring itu. Tindra nyeletuk gini, bang, apa Dra? Lu mau nggak gue kasih challenge apa? Gitu.
Tapi nanti deh tunggu Adrian, biar seru, dia kan penakut, katanya gitu. Tapi jangan macam-macam ya Ndra, katanya. Gue udah gak ada energi nih, gak ada duit juga, tanggal tua lu yang bener dah bikin gue emosi, kata gue gitu. Enggak lah, ini dijamin seru nih, katanya gitu. Oh ya udah. Nggak lama, sekitar jam 11-an, Adrian datang. Dia pulang. Dia udah santai-santai lah, udah mandi, udah megang HP apa segala macam. Tindra nyeletuk gini, "Dri, lu mau ikut nggak? Kemana? Yuk kita cari hantu." Nah, Tindra bilang begitu parahnya. Terus gue bilang, "Ngapain Dra? Kita cari hantu." "Iya, di atas. Gue mau buktiin kalau hantu tuh bener-bener nggak ada." Tindra bilang begitu dengan sompralnya. Terus kata Adrian gini, "Enggak ah," katanya. "Gue aja kemarin diliatin, gue udah ngelper kayak gitu, gue udah gak mau," katanya gitu. "Ya Dra, jangan macam-macam lah, hidup kita udah susah, jangan tambah susah." Gue bilang kayak gitu ke Tindra. "Penakut kalian," katanya. Ya kita udah ditantangin kayak gitu kan, kita jadi rasanya kayak di challenge juga. Ya udah, ujung-ujungnya kita mau ngikutin Tindra. Ya buat seru-seruan juga kan, karena gue juga sebenarnya kepo di atas tuh ada apa gitu. Oke, dengan bermodalkan senter yang dari HP, dari flash HP gitu kan, masing-masing kita pegang HP, kita bertiga nih. Tapi tunggu dulu, katanya, Julian mau kesini nih, dia balik DW juga. Nah kebetulan Julian tuh dia balik DW. Julian tuh teman kami yang orang Medan itu kan, yang kenal dari Daily Worker. Dia baru balik DW, jadi banket di hotel sekitar jam 12-an, jam 12 malam. Nah pas kita udah buka pintu kamar, kita keluar. Nah gue ke-trigger sama omongan Adrian yang 3 hari yang lalu gitu. Gue bergumam dalam hati, ini bener nggak ya Adrian lihat sesuatu di situ? Kalau misalnya malam ini kita ditampakin, parah juga sih gitu. Terus ya udah, gue sama teman-teman yang lain, sama Tindra sama Adrian memberanikan diri buat naik ke atas. Kita naik ke lantai 2, ke lantai 3 dulu. Tek. Ternyata pas di lantai atasnya itu, di lantai 3 itu semua udah keblokir. Jalan tuh udah diblok sama barang-barang bekas kayak bangku-bangku, meja, bahkan bekas-bekas kloset toilet yang udah nggak kepake gitu. Terus gue bilang ke Tindra gini, "Tindra, banyak barang-barang kayak gini, itu artinya kita kita sebagai tamu ini nggak boleh ke atas nih kayaknya nih. Masih bisa dilewatin kok, diloncatin, orang kayak ginian doang. Lu kalau takut aja bang, bilang." Ya takut sih dikit, gue bilang gitu. "Ya udah, masih mau lanjut gak?" "Ya udah lanjut lah." "Dri, lu mau?" "Ya udahlah," katanya gitu. Ikutlah. Kita tetap ikut. Formasinya tuh Tindra di depan, yang paling berani. Terus Adrian yang di tengah, gue yang di belakang, yang di barisan terakhir. Kita jalan beriringan gitu. Tahu-tahu ada suara geruduk aja. Jadi Adrian itu dia nyenggol sesuatu lah gitu, nyenggol barang yang di blokiran itu, yang di tangga. Gue kira apa kan, ternyata suara dia. Udah, kita naik. Nah ada kamar nomor 305 di situ. Pas kamar itu, nah jadi kamar-kamar yang di lantai 3 itu dan kamar seterusnya itu nggak ada yang dikunci sama sekali, nggak ada. Semua bener-bener kayak kita bisa masuk ke situ, nggak ada yang dikunci sama sekali. Dan yang segel itu tetap ada di masing-masing pintu sih. Pas kita ke atas, masuk ke kamar 305, di sana pemandangannya tuh udah gimana ya? Barang-barang masih bagus, masih banyak barang yang layak dipakai juga. Cuma kondisinya udah berdebu, debunya benar-benar tebel, sarang laba-laba di mana-mana, kondisi gelap karena lantai 3 ke atas tuh udah nggak dialiri listrik. Bahkan di kamar mandinya juga udah kita kayak nyium bau-bau amis gitu kan, karena ya mungkin kamar mandi yang udah lama nggak dipakai gitu, toilet yang udah lama dipakai, kita mikirnya begitu. Pas dibuka pintu kamar mandi, terus coba nyalain airnya nggak nyala, nggak ada apa-apa intinya.
Terus kita jalan ke kamar yang lain, sampai nemu di ujung lorong persimpangan yang ke arah lantai 3, yang arah lift itu. Di situ Adrian diem. Dri, lu kenapa? Gue bilang gitu. Gue nanya gitu ke Adrian. Nggak apa-apa, kata Adrian gitu. Dra, Adrian kenapa sih? Kok beda? Kata gue gitu. Ah, dia mah lagi capek kali. Dia kan suka drama. Dia bilang kayak gitu, Tindra. Dri, lu aman? Aman bang. Tapi posisi dia ngeliatin ke arah koridor yang sebelah utara. Kan nyambung tuh koridor utara sama selatan kalau di persimpangan yang deket lift itu. Terus dia bilang gini, bang itu apa ya? Apa Dri? Kata gue gitu. Itu dia sambil nunjuk ke arah, ya kita lihat sih arah apa sih benda itu. Kita lihat benda itu yang lagi terbang. Ternyata mungkin sosok kayak kuyang gitu ya bentukannya. Tapi yang lihat jelas Adrian sih. Yang lihat jelas waktu itu Adrian. Sampai pas kita kita dibikin nge-freeze dulu. Kita bener-bener dibikin nge-freeze, gak bisa apa-apa. Kita baru tuh setelah sosok itu lewat, kita baru bisa gerak lagi dan sadar kalau itu tuh bukan benda lagi tapi makhluk. Walaupun bukan makhluk hidup, makhluk gaib lah bisa dibilang begitu. Udah kita di situ lari walaupun sambil nyenter karena kan bahaya juga kan, banyak barang-barang itu. Udah kita lari turun ke bawah. Nah setelah itu gue langsung maki-maki Tindra pas kita sampai di lantai 2. Dra, ini kelakuan lu nih gara-garanya. Lu udah percaya kan sekarang kalau yang kayak begitu tuh ada? Ah, paling itu apa? Paling siluet cahaya atau pembiasan cahaya gitu. Gue masih nggak percaya bang gitu. Dri, lu lihat kan? Kan lu yang pertama kali lihat gitu. Iya bang, ngeri. Jangan-jangan itu lagi yang gue lihat kemarin gitu. Ya udahlah, jangan kayak gini-ginian lagi, gue bilang gitu. Nggak bagus ini. Tapi gue lihat Adrian tuh kayak lagi trauma gitu. Dan badannya juga malah tiba-tiba ngegigil. Setelah itu kita mutusin buat istirahat. Adrian ngomong gini, bang, Dra, gue kayaknya tidur di tengah aja ya, dipepetin sama kalian gitu. Oh ya udah, oke, nggak apa-apa. Biasanya kan si Tindra tidur di sofa atau ganti-gantian kan. Nah waktu itu emang kebetulan jadwalnya harusnya Adrian yang tidur di sofa gitu. Cuma ya kita ngertiin kondisi Adrian, tapi di situ Tindra juga masih kayak lemah, orang nggak ada apa-apa juga. Padahal gue yakin Tindra juga lihat, nggak mungkin enggak, karena gue sama Adrian lihat, nggak mungkin dia enggak. Cuman dia lagi denial aja. Nah setelah itu, oke, lewatlah malam itu. Besoknya Julian mampir ke hotel kita. Sedangkan Adrian dia kerja masuk jam 5 sore, pulang sekitar jam 2 malam. Saat itu waktu si Julian main, gue sama Tindra cerita lah soal itu ke Julian. Kata, Jul, lu tahu nggak Adrian begini. Sama tuh Bang Ahmad juga, kata Tindra gitu. Lu percaya nggak Jul sama hal yang begituan? Terus Julian jawab gini, kalau di agama aku sih bang, katanya percaya, karena di agamaku juga ada. Kebetulan kan Julian itu kan non muslim ya gitu kan. Oh ya udah, kalau misalnya di agama lu juga percaya, kata Tindra gitu, kita buktiin yuk ada apa enggak, katanya gitu. Macam-macam kau bang, kata Julian gitu. Tapi oke lah gas, kata Julian gitu kan. Ya udah. Sebenarnya gue udah mulai berat juga sih ngikutin kata Tindra. Cuma ya gue bingungnya. Ya udahlah. Mau sampai mana gue ikutin aja gitu. Setelah itu mulailah malam sekitar jam 12:30. Jam 12:30 malam. Kita memberanikan diri lagi buat ke atas dengan cara yang sama seperti kemarin. Cuma lebih ekstrimnya lagi, Tindra ngajak kita ke lantai 5. Ya gue juga belum pernah ke lantai 5 itu.
Yang paling mentok ke lantai 3, itu pun sama Adrian sama Tindra itu. Karena gue dapet info dari Mail yang soal lantai 3 ke atas itu nggak boleh ada yang ke situ, bahkan staf aja ke situ cuman kalau lagi ada perlu aja gitu, ngambil apa gitu. Oke, setelah kita ke atas, Julian posisinya dia ada di paling belakang, gue di tengah, karena gue pribadi juga takut kan gara-gara kejadian yang kemarin. Nah, udah Julian ada di paling belakang. Nah, di situ kita naik dari lantai 3 aman tuh. Naik ke lantai 4 di koridor yang deket lift lagi, kita naik lagi ke lantai 5. Nah, di lantai 5 itu ada bar. Ternyata oke juga nih hotel, ternyata dulunya ada bar di atas, di rooftop. Kita benar-benar udah ada di rooftop, di lantai atas rooftop itu. Bahkan ada ini loh, pemandangan yang bagus gitu. Cakep banget pemandangannya. Laut, terus patung yang ikonik adalah gitu. Terus hotel-hotel yang lain, tebing-tebing, benar-benar bagus di atas. Cuma pas di atasnya itu, di barnya tuh udah acak-acakan, udah nggak beraturan. Barang-barang yang ada di bar kayak meja, kursi, payung-payung itu udah banyak yang lapuk juga. Nah, ada banyak pohon tanaman rambat gitu, dan bener-bener gelap di situ, nggak ada penerangan apapun kecuali dari senter handphone. Udah, kita cari-cari apa yang seharusnya nggak harus kita cari gitu kan. Kita lihat di situ, kita senter, terus kedengar suara sesuatu yang jatuh, guprak gitu, tapi nggak ada bentuk rupanya. Gue bilang kayak gini ke Tindra, Dra, apa itu? Gitu. Terus Tindra jawab lagi, paling kucing. Setahu gue di Bali itu jarang ada kucing, karena kebanyakan guguk gitu. Kalau di Bali kan jarang ada kucing gitu. Paling kucing kali bang, gitu. Udah lanjut lagi kata gitu. Nah, terus pas setelah itu adalah Tindra sendiri yang nemuin sesuatu di sana. Bang, lu lihat deh itu apa, kata gitu. Apa Dra? Itu yang lagi duduk gitu. Ternyata kita bertiga di situ diliatin ada cewek. Enggak pakai baju putih, malah cewek pakai baju tidur. Cewek pakai baju tidur biasa, rambutnya ya panjang segini. Dan bentukannya benar-benar manusia. Cuman gue mikirnya secara logika, mana ada manusia malam-malam sendirian di situ, apalagi perempuan duduk di meja bar yang udah nggak kepake, dan lingkungannya juga bener-bener udah ya kesannya kayak angker lah ya kan, karena emang hotel itu juga kan serem kan. Terus di situ, itu siapa, kata Tindra gitu. Ya nggak tahu Ndra, yang pasti sih bukan manusia, gue bilang gitu kan. Nah di situ Julian juga kaget, astagfirullah gitu. Julian bilang kayak gitu ya kan, setahu gue kan ya ya gue sampai nyeletuk gini, kok bisa Jul? Nggak kaget, refleks, kata gitu. Oh iya, karena kan setahu gue Julian kan non muslim gitu. Kita nggak lari di situ, kita cuman kayak mundur pelan-pelan, kemudian jalan cepet. Di situ kita udah nggak ada omongan apa-apa lagi, kita cuma dieman lah sambil jalan cepet. Nah, pas kita turun, pas di lantai 4 yang dekat koridor lift juga, sosok yang kemarin ada nunjukin ke Adrian, ke gua, sama ke Tindra, itu bener-bener ada lagi. Dan bentukannya tuh mirip Puyang ya. Dia jabrik gitu, terus kayak ada pakai kayak mahkota gitu di atas, bukan mahkota ya, apa ya, yang kayak perhiasan gitu. Terus dia lewat bener-bener lewat di depan kita, tapi dengan cepat gitu, seret gitu, tapi bentukannya jelas gitu. Dan di situ kita kayak, sosok ini lagi gitu. Kita nggak bisa jalan cepet lagi di situ. Kita bener-bener lari sejadi-jadinya, karena kalau yang di atas kan bentukannya
yang di bar itu kan masih manusia kan, tapi kalau yang itu bener-bener aneh gitu. Setelah itu kita bener-bener lari di situ, lari tanpa arah lah gitu. Turun, sampailah kita di kamar. Ternyata sekitar jam 2-an Adrian udah pulang, udah ada di kamarnya. Tapi posisi dia lagi duduk di kasur sambil meluk lutut gitu. Tatapannya kosong, ngelihat ke arah depan, ke arah tembok. Di situ kita kan masih keringetan, masih capek kan, masih ketakutan juga. Dri, lu udah pulang? Tindra gitu. Tapi Adrian nggak jawab apa-apa. Dia di situ cuman diem. Kita di situ juga saking awkward momennya. Jadi ini gimana ini? Kenapa Adrian tumben-tumbenan? Biasanya kan Adrian orangnya cerewet, suka bercanda gitu, walaupun penakut. Pas di situ, gue udah nggak bisa mikir apa-apa lagi. Ini anak kesambet. Yakin, pasti ini anak kesambet. Nah, mau nggak mau gue WA Mail dong. Cuma gue bingung di sini nyari Ustadz kan nggak mungkin, nyarinya kemana gitu. Gue discuss lah sama Tindra, sama Julian juga, walaupun Julian cuman kayak ngangong-ngangong gitu, dia nggak ngerti apa yang harus dia lakuin karena dia juga ngerasain hal yang sama kayak kita. Ya udah, kita minta tolong staf hotel aja. Gue bilang gini, nanti yang ada kita malah diomelin loh, pasti. Ngapain, kita kan tamu di sini, udah mah kita ngelanggar aturan mereka. Kamar yang harusnya diisi 2 orang, kita isi 3 orang gitu. Ntar apa kata mereka? Nanti tragedi diusir kembali terulang lagi gitu. Ya, wallahu alam lah, nggak apa-apa daripada ini teman kita kenapa-napa. Oke, udah tuh. Terus gue WA Mail, tapi Mail nggak jawab. Ya gue turun lah ke lantai bawah, ke lobby. Gue ngobrol sama Mail. Minta tolong dong, bisa ke kamar gue nggak sekarang juga? Ada apa mas, katanya. Penting lah, ada sesuatu. Kalau bisa panggil juga ibu deh. Jadi si ibu yang ngurus hotel itu tuh ada di situ juga, yang ngurus semua keperluan hotel di situlah. Udah tuh, dipanggil juga ibu, sama Mail juga ada ke situ. Terus si ibu bilang gini, ada apa ini mas? Bu bisa ikut ke kamar saya juga nggak bu? Sama Mail deh, nggak apa-apa. Temen saya lagi sakit gitu. Loh, sakit kok manggilnya kita, bukan manggil dokter gitu. Nanti kita jelasin di atas bu. Nanti aku jelasin di atas. Ya udah, kita beriringan bareng. Ada apa sih, katanya gitu. Nggak ada apa-apa bu, nanti bisa dilihat aja langsung. Saya lagi bingung, saya lagi kacau, kata gue gitu ke ibu, ke Bu Niluh. Udah, kita sampai kamar kami maksudnya, kamar 272. Dilihatlah posisinya. Adrian udah telentang aja. Dia udah telentang, udah nggak dalam posisi kayak gitu lagi gitu. Itu Adrian udah mendingan gitu. Belum, tapi dia masih belum bisa ngapa-ngapain gitu, masih diem aja gitu. Ini kenapa mas, katanya. Kita jelasin lah, kemarin gua, Adrian sama Tindra ke atas dengan alasan kita iseng nyari penampakan. Gue bilang gitu, dan Tindra juga mengakui, dan kita juga mengakui lagi, kita ngelakuin hal yang sama seperti yang kita lakuin kemarin di malam itu juga gitu. Dan malam ini Adrian gak ikut, tapi Adrian juga kena imbasnya. Jadi walaupun dia yang malam ini dia gak ikut dan gak lihat, dia pulang kerja kecapean, mungkin energinya lagi lemah, dia jadi kesambet di situ gitu, di hotel itu. Udah dijelasin ke ibu. Terus ibu turun lagi ke bawah, ke tempat, ke kamarnya gitu, ke mesnya. Dia bawa orang. Ternyata itu juga salah satu staf hotel. Tapi dia orang yang bisa lah gitu. Orang yang bisa, tapi dengan ritual agama yang di sana ya gitu. Dia bawa alat-alat kayak canang,
terus bawa dupa apa segala macem buat, terus pakai ini juga udang juga buat sembahyang ngebanten gitu. Didoa-doain lah Adrian itu, udah didoa-doain gitu. Terus sudut-sudut kamar hotel dibantenin lah istilahnya, didoa-doain, dibantenin. Terus Adrian ditenangin gitu. Terus nggak lama udah bisa siuman lagi Adrian udah bisa siuman lagi, udah normal lagi, walaupun dia di situ bilang, ada apa ini, katanya gitu, kata Adrian. Kok rame-rame, katanya. Udahlah dijelasin, Dri, begini. Terus Ibu Niluh bilang, kok kalian bisa ya kayak gitu? Ke kami bertiga, terutama ke gua, ke Tindra, sama ke Julian. Ya Bu, sebelumnya saya mohon maaf sama teman-teman saya ngelakuin ini. Kamu tahu nggak, itu tuh bener-bener dilarang keras ke atas, katanya. Staf aja pada nggak saya bolehin ke atas gitu. Emang ada apa Bu? Pokoknya kan saya bilang jangan gitu. Kan saya juga udah bilang ke kamu kan Mail, buat nyampain ke tamu-tamu. Jangan mentang-mentang Mas Ahmad pernah tinggal di sini, terus kenal kamu juga, kalian udah temenan, terus Mas Ahmad bisa jadi seenaknya di sini gitu. Ya Bu, saya minta maaf, gue bilang gitu ke Bu Niluh. Saya minta maaf Bu, kesalahan saya sama teman-teman saya. Nanti besok pagi kamu ngobrol sama saya ya, Cenah, soal ini. Iya baik Bu. Udah. Besok pagi ngobrol lah kita. Gua, Tindra, Julian udah pulang ke kosannya. Gua, Tindra, terus sama Bu Niluh dan sama Mail di situ. Ngobrol lah kita. Iya Bu, ada yang mau diobrolin lagi kan Bu? Kata gue gitu. Iya Mas duduk deh, kalian berdua duduk di sini. Nah kita diomongin di situ, kita dinasehatin. Mas tolong nanti jangan langgar apapun di sini gitu. Emang kenapa Bu? Gitu. Jadi Bu Niluh tuh langsung ngejelasin background hotel itu. Ya, hotel ini tuh pernah kosong 2020 sampai 2023 akhir gitu. Ya karena tahulah, mungkin Mail udah cerita skandalnya apa. Sampai Mas tahu kan ada stiker yang kayak gitu di pintunya. Iya, betul Bu. Nah, belum lagi juga ada tragedi di sini beberapa kali, katanya gitu. Udah mah kosong lama ini hotel. Bahkan waktu saya ngebuka lagi ini hotel buat disewain online gini sampai sekarang gitu. Itu saya juga penuh perjuangan, katanya. Saya ngebersihin rumput-rumput liar, ngangkat-ngangkat barang apa segala macam, bersihin debunya, bersihin tanaman-tanaman rambat yang ini. Belum ada gangguan-gangguan itu yang sama seperti Mas sekarang alamin. Itu saya udah ngalamin duluan. Makanya saya melarang siapapun, bahkan staf saya sekalipun, kalau nggak ada kepentingan banget buat ke atas. Ini Bali loh Mas, katanya. Karma baik akan dibalas karma baik akan dibalas baik, karma buruk akan dibalas dengan yang buruk juga. Mas sama teman-teman Mas nggak ada kepentingan sama sekali ke atas dan niat buat nantangin sosok-sosok yang ada di sini. Pasti itu bakal dibalas dengan instan. Ini Bali, katanya gitu. Segala kelakuan kita harus dijaga di sini. Ya walaupun sebenarnya dimanapun kita harus jaga kelakuan kan, nggak cuma di Bali aja. Ya Bu, saya sekali lagi minta maaf gini. Terus dia nyeritain lagi. Ya udah, asal tahu aja ya Mas, di sini juga ada WNA yang dari Australia meninggal di sini. Gitu. Kapan Bu kejadiannya? Yang itu belum lama, sebelum Mas Ahmad kesini, katanya gitu. 2 kamar dari Mas Ahmad, beda 2 kamar, tapi dia sakit sih katanya, dan udah dibawa jasadnya gitu. Oh oke Bu, saya bakal inget itu baik-baik, kata gue gitu. Oke, ada lagi Mas yang mau disampaikan, permintaan maaf atau gimana? Cukup Bu gitu. Ya udah,
tolong jangan diulangi lagi ya, katanya. Ya baik Bu, siap. Oke. Setelah Bu Niluh udah ngobrol ke kita, nah besoknya sekitar abis isya lah, jam 7:30-an, gue ngobrol lah di situ. Gue turun sendiri. Terus di lobi itu ada Mail, ada salah satu ya war lah gitu, tau lah gitu kan. Karena FYI di hotel itu juga segala macam bentuk orang ada gitu. Bahkan bidadari tunasusila juga ada di sana gitu. Kita nongkrong di situ, kita ngobrol. Mungkin Mail udah cerita soal kelakuan gua dan temen-temen gua kemarin malam. Di situ si warweror itu, kita sebutlah namanya Bella lah. Nah, Bella di situ nyapa gua. Halo. Ntar dulu. Soalnya lucu banget dia tuh. Duh benar. Waria, iya. Gitu ya. Iya. Ya, halo Mas gitu. Oh iya gitu. Saya temennya Mail, kata si Bella itu. Ya berteman lah, semua orang situ nyampur gitu. Oke, ngobrol lah. Mas, kemarin naik ke atas ya, terus ditunjukin sosok juga kan? Gitu. Ya, begitulah ada. Gitu. Di lantai berapa Mas? Di lantai 5 terutama. Saya dan teman-teman ditunjukin sosok perempuan. Gimana ciri-cirinya? Pakai baju tidur, rambutnya panjang sepundak. Tapi yang lebih jelasnya ya gitulah, tapi dia tatapannya kosong gitu. Dan kita nyangkanya manusia, tapi manusia mana yang malam-malam di lantai 5 bekas bar itu. Terus si Bella itu, dia langsung dengan raut sedih, dia cerita gini Mas, kemungkinan besar itu mungkin Korinnya temen saya, Laura. Maksudnya ya emang Mail belum cerita? Belum sih soal Laura ini. Ya jadi Laura tuh temen saya dari Banyuwangi juga. Dia kan, Bella orang Banyuwangi, Laura juga orang Banyuwangi. Dia open di sini, open begitulah. Cuma dia ada cekcok sama pacarnya atau gimana saya nggak tahu katanya. Tapi kita kan beda kamar nih, saya di lantai 1, dia lantai 2. Tahun 2025 bulan Februari dia loncat dari lantai 2 dan meninggal di tempat. Gitu. Kemungkinan sosok yang Mas lihat itu Korinnya sahabat saya sendiri, Laura, kalau disebut dari ciri-cirinya. Saya kangen sama dia katanya. Kalau bisa saya aja deh Mas yang lihat, jangan kalian gitu. Kok bilangnya gitu sih Kak? Gitu. Ya gimana, saya kangen sama sahabat saya katanya. Oh, emang kamarnya yang mana? Kamar Mas kan ada di seberang kamar saya kan. Iya. Dalam hati gue, ini merhatiin juga nih, jangan-jangan gitu. Sampai dia tahu kan kamar gue sama temen-temen gue di mana gitu. Nah, di situ si Bella ngomong, ya kamar Mas itu kan ada di seberang kamar saya, cuman kita beda lantai kan. Nah, di atas kamar saya di lantai 2 itu kamarnya almarhum dulu, yang sampai sekarang kosong, nggak ada yang nempatin. Kalau misalnya ada yang nempatin pun ya mungkin kebanyakan minta pindah kamar lagi. Nah itu tuh langsung hadap-hadapan sama kamarnya Mas kan, kamarnya Laura itu. Oh di situ, iya, dia meninggal deket kolam renang, dia loncat. Il, kok lu nggak pernah cerita soal kayak gini ke gua? Gue bilang gitu ke Mail. Ya lu kan tamu di sini dan lu juga nggak harus tahu, kata si Mail gitu. Kalau misalnya lu tahu terus lu kaget atau gimana dan lu nggak nyaman dengan semua cerita ini, apalagi lu tahu background hotel ini gimana kan, ya gimana ya Will, kata gue gitu. Ya gue juga sebenarnya takut aja sih, cuman gue nggak ada pilihan lain selain tinggal di tempat ini gitu.
Ya sekarang maunya gimana? Lu mau pindah dari sini? Ya udah pindah aja, kata Mail gitu. Kan gue jadi kayak ngerasa, duh sombong amat nih orang gitu. Nah nggak lama, sekitar kita ngobrol sekitar 1 jaman lah ya. Sekitar jam 9-an, ibu Niluh datang. Dia datang ngobrol lagi, ikutlah nimbrung sama kita. Gitu. Bu, yang sosok Laura itu, yang kata Bella bilang tadi itu apa ya Bu sebenarnya? Laura saya masih nggak ngerti. Oh katanya, itu kebetulan salah satu staf saya juga. Selain dia, ya emang rahasia umum dia ceweknya centil, dia tuh cewek centil, begini. Selain dia kerja di hotel ini, dia juga open. Tapi kan itu hak pribadi masing-masing, saya nggak larang. Oh jadi bener Bu, rumor yang ada meninggal di sini karena loncat itu. Dan jangan-jangan sosok yang saya lihat di atas sama teman-teman itu dia juga Bu. Ya itu yang mau saya jelasin ke kamu kemarin. Terus saya juga lihat sosok yang lain Bu sama teman-teman juga, apa yang bentukan kepala terbang mirip kuyang. Oh itu di Bali beda namanya katanya gitu. Apa itu Bu? Katanya. Itu leak kata gue gitu. Ya gue kan sempet pernah denger juga kata leak tuh apa, cuman gue bener-bener nggak tahu bentukannya kayak gimana gitu. Gua searching di Google, ternyata ya bentukannya kepala terbang juga. Ternyata ya ciri-cirinya mirip lah, walaupun gak seidentik yang digambar yang di Google itu. Oh jadi ini leak Bu yang saya lihat kemarin. Iya itu leak. Dan leak, sosok leak itu emang udah ada di hotel ini, bahkan sebelum hotel ini dibangun katanya. Karena leak, rangda dan lain-lain itu emang udah bukan mitos lagi di Bali, itu udah bagian dari budaya dan itu ada katanya. Makanya saya bilang ke kamu yang soal karma itu, jaga kelakuan kamu dan teman-teman kamu di sini, terutama di hotel ini. Katanya begitu, kata Bu Niluh. Terus gimana ya Bu kedepannya saya ini? Ya ketika kamu di sini berlaku baik, kamu gak ngapa-ngapain, ya semua akan aman-aman aja. Semesta pasti bakal ngedukung orang-orang yang baik kok, yang gak ngelakuin hal yang aneh kayak kalian itu, katanya. Begitu. Terus apalagi Bu keanehan di hotel ini? Ya selain itu juga waktu hotel ini masih ditutup dan saya kan sesekali jaga juga di sini. Karena takut barang-barang dijarah. Saya sama suami saya, bahkan sama ponakan saya juga jaga di sini. Itu ada dari orang-orang yang bikin konten waktu zaman-zaman Covid tuh, mereka kesini gitu, lihat-lihat, merekam-rekam gitu. Ya mereka juga ada gangguan dan persis seperti yang apa kamu bilang, sosok leak itu ada di sini katanya. Terus setelah percakapan itu, beberapa hari kemudian Tindra pamit, dia udah nggak bisa tinggal bareng gue sama Adrian lagi karena dia mau pindah sama pacarnya lah, bisa dibilang orang sana. Nah, dia pindah, oke pamit-pamitan, dan kita nggak musuhan sih sama sekali sampai sekarang. Kita masih berhubungan baik, gitu, masih berteman baik. Terus 1 minggu setelah itu karena Adrian juga udah mulai ya udah ada penghasilan lah buat bisa lepas sendiri. Terus dia pamit ke gue, bang gue pamit ya, gue mau ngekos sendiri gitu di kosan yang lebih layak, lebih aman katanya gitu. Terus gue ninggalin gue di sini dong sendirian. Ya kan lu juga mau balik kan ke kota lu katanya dalam waktu dekat. Iya sih. Nah kebetulan gue pulang sekitar tanggal 31. Ya gue pulang 31 Desember 2025, pas banget tahun baru. Gue pulang hari itu juga karena gue udah nggak ada urusan lagi di Bali untuk sementara waktu, karena orang dari rumah juga udah nyuruh gue buat pulang. Tapi plot twistnya dalam waktu dekat ini gue akan balik lagi ke Bali dan mau nggak mau akan tinggal di hotel itu lagi. Kalau untuk bertiga, kita bulan November tanggal 11 sampai tanggal 25 Desember. 1 bulan lebih kita tinggal bertiga di situ.
Nah, yang spesifiknya itu kaki cewek. Dan bentuknya tuh pucat gitu. Warnanya pucat. Dan dari bawah ke atas tuh kayak ngelayang. Tapi selain ngelihat kaki ngelayang ke arah atas tuh, Adrian juga dengar suara langkah kaki yang jalan di tangga. Nah, kebetulan mungkin karena di lantai 5 itu tempat yang paling sepi, tempat yang paling jarang dikunjungin sama orang, karena kan dia ada di ujung di atas kan, di rooftop. Mungkin sosoknya itu lebih nyaman di sana. Karena kan seperti yang Mbak Bella bilang itu, dia sempet cekcok sama pacarnya si Laura itu cekcok sama pacarnya, dan kemudian nggak lama dia loncat dari lantai 2 itu. Mungkin karena dia lagi pengen nenangin diri, bahkan setelah kematiannya. Ya, jadi sesuai informasi yang gue dapat dari salah satu karyawannya, itu bahkan dari Ibu Niluh langsung ya, sebagai pemegang kuasa di hotel itulah. Jadi ada indikasi pencucian uang katanya, sama sengketa lahan gitulah, sengketa lahan gitu. Sampai sekarang juga masih belum jelas sih gitu. Pesan dari gua, kita jangan pernah nganggep kita ini sendirian di dunia ini. Di makhluk dari dimensi lain itu benar adanya dan nyata. Ya, kita harus bisa berdampingan satu sama lain dan saling menghormati satu sama lain. Jangan sompral. Sekian cerita dari saya. Selamat malam.